Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul Penampakan Yesus bukanlah penampakan hantu. Dalam Yohanes 11 ayat 25 tertulis, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan melingkupi 3 hal, yakni kebangkitan tubuh, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Makna kebangkitan yang dimaksudkan Tuhan Yesus tidak saja terbatas pada dimensi roh, melainkan juga dimensi fisik. Setelah 3 hari dalam kubur, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid dan banyak orang lain. Penampakan Tuhan Yesus bukanlah penampakan hantu atau roh gentayangan. Tuhan Yesus tidak bergentayangan di bumi, seperti yang dipahami sebagian orang. Tapi ia bangkit dan kebangkitannya merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi serta perkataannya bahwa ia akan bangkit dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus meliputi kebangkitan tubuh fisik. Roh Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengalami kematian, sebab Allah tidak dapat mati. Saat disalib, Tuhan Yesus berkata kepada seorang penjahat di sebelahnya bahwa hari itu juga penjahat itu akan ada bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Ketika tubuh Yesus mati, rohnya tidak mati, melainkan tetap hidup. Roh Tuhan Yesus yang adalah roh Allah itu pergi ke Firdaus. Selain ke Firdaus, Tuhan Yesus juga pergi ke alam maut memproklamirkan kemenangannya atas maut. Pada hari ketiga, roh Tuhan Yesus kembali memasuki tubuh fisiknya dan bangkit dari kematian jasmani. Ia bangkit dengan tubuh fisiknya dan keluar dari kubur. Sebelum ia keluar dari kuburan, terjadi gempa bumi yang membuat batu besar penutup kubur itu tergeser. Para prajurit Romawi penjaga kubur Yesus lari ketakutan karena gempa. Penampakan Tuhan Yesus sekali lagi bukanlah penampakan roh gentayangan atau roh orang meninggal. Penampakan Yesus tidak dapat disamakan dengan penampakan hantu seperti di acara-acara televisi atau video penampakan hantu. Penampakan Yesus adalah penampakan tubuh fisik kebangkitannya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan penting tentang penampakan tubuh kebangkitan Yesus. Yang pertama, Yesus berkata bahwa ia akan bangkit. Dalam Matius 17 ayat 23 tertulis bahwa Tuhan Yesus mulai memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan bangkit setelah kematiannya dan kebangkitannya itu berhubungan dengan kebangkitan fisik. Yang kedua, tubuhnya tidak ada di dalam kubur. Saudara dapat membaca dalam Lukas 24 ayat 1-12. Tuhan Yesus bangkit dan hidup lagi dengan tubuh yang memiliki daging. Demikian saudara. Namun tubuh ini adalah tubuh kebangkitan. Yang ketiga, Yesus dapat dipegang dan diraba oleh para murid. Dalam Lukas 24 ayat 39 tertulis, kata Tuhan Yesus, "Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi penampakan Tuhan Yesus bukanlah penampakan roh, melainkan penampakan secara fisik. Yang keempat, Yesus dapat makan. Saudara dapat membaca dalam Lukas 24 ayat 41-43. Tuhan Yesus makan. Hal ini untuk membuktikan bahwa dia bukanlah hantu atau roh. Tuhan Yesus dapat memakan makanan secara fisik. Dan dengan hal ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh telah bangkit. Yang kelima, Tuhan Yesus berbicara dengan para murid seperti biasanya, yakni dengan kuasanya yang meneguhkan dan menguatkan. Saudara dapat membaca dalam Lukas 24 ayat 44-49. Yang keenam, Yesus yang bangkit sama dengan Yesus sebelum kematiannya. Tidak ada perubahan. Dalam Lukas 24 ayat 32, 2 orang murid berjalan ke Emmaus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan mereka menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 32.
Murid-muridnya menyadari dan merasakan hal itu. Tidak ada perbedaan antara Yesus sebelum kematian dan sesudah kebangkitan, yaitu pada saat penampakannya. Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian dengan tubuh fisik, tubuh kebangkitannya. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa Yesus bisa hadir tiba-tiba di suatu tempat dan kemudian juga bisa menghilang tiba-tiba? Realitas tubuh kebangkitan Tuhan Yesus memiliki kemampuan menghilang tiba-tiba meskipun tubuhnya adalah tubuh daging. Contoh seperti ini terjadi pada Filipus, di mana ia dilarikan oleh roh dari sida-sida Ethiopia sehingga ia secara tiba-tiba menghilang. Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Tertulis demikian, dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Hanya dalam sekejap mata Filipus menghilang dan sida-sida Ethiopia itu tidak melihatnya lagi. Contoh lain adalah Petrus yang ketika di penjara, tapi bisa keluar oleh karena peranan malaikat. Para pengawal tidak melihat Petrus keluar, namun secara fisik Petrus keluar melewati mereka. Ia melewati pintu-pintu kawal yang pertama dan kedua hingga sampai ke pintu gerbang besi menuju kota. Sekalipun Tuhan Yesus ada dalam tubuh fisik, namun kuasa kebangkitan membuatnya dapat hilang dan berpindah tempat. Inilah realitas tubuh kebangkitan Yesus dan juga tubuh kebangkitan yang akan kita miliki nanti saat kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Bila kita masih hidup saat akhir zaman, maka tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 20-21 tertulis, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi tubuh kita akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita yang hina diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman pada saat ini yang menjelaskan tentang penampakan Tuhan Yesus. Bukanlah penampakan hantu, bukan penampakan roh halus, roh orang mati, tetapi penampakan Tuhan Yesus adalah penampakan tubuh kebangkitan Yesus, tubuh fisiknya, sebab ia sungguh-sungguh telah bangkit, dan kebangkitannya merupakan fakta kebenaran yang memberikan kepada kita pengharapan yang pasti bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan oleh kuasa Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai, melindungi dan memberkati saudara semua di sepanjang istirahat saudara, di sepanjang waktu kita tidur. Berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.